dan perubahannya. Energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Bentuk-bentuk energi, energi potensial, energi gravitasi, energi mekanik, energi listrik, energi panas, energi cahaya, dan kimia. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi. Dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya potensial elastis dan potensial gravitasi. Potensial elastis merupakan energi yang tersimpan pada benda yang direnggangkan atau ditarik secara elastis, seperti busur panah dan ketapel. Energi potensial gravitasi merupakan energi potensial yang terjadi karena perbedaan ketinggian. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya tarik gravitasi bumi, contohnya buah jatuh dari pohon. Energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki suatu materi ketika berpindah atau bergerak. Energi kinetik banyak dimanfaatkan dalam pembangkit listrik, seperti pembangkit listrik tenaga angin, air, pembangkit listrik tenaga pasang surut. Energi kinetik dapat dinyatakan dengan persamaan EK sama dengan 1/2 kali M kali V. Energi mekanik, gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Besar energi mekanik dapat dituliskan dengan EM sama dengan EP ditambah EK. Apabila gerak benda berupa vertikal, pada saat benda belum dijatuhkan, maka energi kinetik benda itu sama dengan 0. Pada saat benda berada di tengah-tengah lintasan, maka besar energi potensial benda sama dengan energi kinetiknya, EP sama dengan EK. Pada saat benda menyentuh permukaan tanah sebelum dilempar, maka energi potensialnya 0. Energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang paling sering digunakan dalam sehari-hari. Terjadi karena muatan listrik melalui konduktor. Energi tersebut dibangkitkan tidak pada pusat beban itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem transmisi dan distribusi dari energi listrik agar memenuhi kebutuhan listrik. Sistem energi tersebut disebut electric power system yang terdiri dari 3 komponen. 3 komponen utama. 1. Pusat pembangkit berperan untuk membangkitkan tenaga listrik yang kemudian ditransmisikan kepada pusat beban listrik itu sendiri. 2. Sistem transmisi berperan sebagai penyaluran energi listrik kepada pusat beban. Sistem transmisi oleh PLN ada beberapa jenis, antara lain tegangan ekstra tinggi dan tegangan tinggi. Yang ketiga, pusat beban. Sistem distribusi ada beberapa jenis, diantaranya tegangan menengah dan tegangan rendah. Energi panas. Energi panas juga disebut dengan energi kalor. Panas adalah ukuran berapa banyak energi panas yang ditransfer antara dua sistem. Suhu merupakan pengukuran energi panas yang dimilikinya. Energi panas umumnya diatur dengan 3 skala, Fahrenheit, Celsius, dan Kelvin. Sumber panas berasal dari matahari, api, panas bumi, dan gesekan antara dua benda. Energi terbarukan. Energi terbarukan atau energi alternatif pengganti energi utama. Energi terbarukan menjadi salah satu cara untuk mengatasi krisis energi yang terjadi di masa mendatang. Ada beberapa jenis energi terbarukan. 1. Pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga angin, biodiesel, biogas, bioetanol, sel surya, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Perubahan bentuk listrik. Listrik menjadi panas. Contohnya setrika, kompor listrik, penanak nasi. Listrik menjadi bumi seperti televisi, radio tap, bel listrik. Listrik menjadi gerak seperti mobil listrik, kipas angin, dan mesin cuci. Listrik menjadi cahaya, contohnya bolam dan lampu. Perubahan bentuk panas. Energi panas menjadi listrik, contohnya pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi panas menjadi cahaya, contohnya obor api. Energi panas menjadi gerak, contohnya kereta api lokomotif. Perubahan bentuk kimia. Energi kimia menjadi gerak, contohnya makanan yang dicerna oleh tubuh. Energi kimia menjadi cahaya, contohnya baterai pada lampu senter. Energi kimia menjadi panas, contohnya kompor minyak tanah. Energi kimia menjadi listrik, contohnya ada baterai dan aki. Perubahan bentuk cahaya.
Energi cahaya menjadi panas, contohnya menjemur pakaian. Energi cahaya menjadi listrik, contohnya pembangkit listrik tenaga surya. Energi cahaya menjadi kimia, contohnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Perubahan bentuk gerak. Energi gerak menjadi panas, contohnya kedua tangan yang digosok-gosokkan. Energi gerak menjadi bunyi, contohnya bertepuk tangan. Energi gerak menjadi listrik, contohnya pemakaian dinamo pada sepeda. Bumi dan antariksa. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya planet yang layak huni. Bumi bergerak melalui orbitnya dengan kecepatan 18,5 mil per detik. Bumi berjarak 153 juta mil dari matahari. Selain berevolusi, bumi juga berputar pada porosnya setiap 23,9 jam. Gerak bumi pada porosnya menentukan lamanya waktu siang dan malam. Sumber rotasi bumi yang miring 23,4 derajat dan bidang orbit bumi mengelilingi matahari. Itulah penyebab pergantian musim. Gravitasi. Hukum gaya gravitasi diperoleh dari pengamatan para ilmuwan sebelumnya. Newton lebih dulu menyelidiki gerak-gerak benda luar angkasa, yaitu planet dan bulan. Gaya gravitasi membuat semua planet tetap mengorbit mengelilingi matahari. Dalam pengamatannya mengenai gravitasi, Newton menghubungkan berbagai parameter yang dapat mempengaruhi konsep gravitasi, seperti massa dan jarak pisah. Struktur bumi terdapat kerat bumi, yaitu lapisan terluar bumi yang menjadi tempat tinggal seluruh makhluk hidup. Bumi terjadi menjadi dua, yaitu kerak bumi benua yang berada di bawah tanah, ketebalannya 20-70 km, mengandung silika dan aluminium, dan kerak samudra berada di bawah lautan, ketebalannya 5-10 km, mengandung silika dan magnesium. Selanjutnya, mantel bumi atau selubung bumi terletak di bawah kerak bumi. Mantel bumi terdiri atas 3 bagian, yaitu litosfer bagian terluar, astenosfer lapisan bawah litosfer, dan mesosfer lapisan paling bawah. Mantel bumi tersusun dari material besi, magnesium, dan silika. Dan terakhir ada inti bumi atau lapisan terdalam yang menyusun bumi. Inti bumi terbagi menjadi 2, inti luar bumi dan inti dalam bumi. Inti luar bumi terdiri dari cairan pekat yang disebut magma. Suhunya berkisar 3800 hingga 5000 Celcius. Inti dalam bumi memiliki suhu tertinggi, yaitu antara 5000 sampai 6000 derajat Celcius. Lapisan yang menyelimuti bumi ada litosfer, lapisan terluar bumi yang terdiri dari kerak bumi dan mantel bumi. Litosfer terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik besar yang bergerak di permukaan bumi. Tersusun menjadi 2 jenis, yaitu litosfer samudra dan benua. Hidrosfer terdiri dari semua air di bumi. Hidrosfer membantu mengukur suhu bumi dan juga membantu mendistribusikan air seluruh daerah di bumi. Biosfer, lapisan kehidupan di bumi. Biosfer mencakup semua makhluk hidup di bumi seperti tumbuhan, hewan, bahkan bakteri. Lalu litosfer terdiri dari molekul gas dan melindungi makhluk hidup di bumi dari radiasi berbahaya dan luar angkasa. Atmosfer juga membantu mengatur suhu di bumi. Urutan lapisan atmosfer yang terdekat dari bumi adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Ketinggian troposfer 0-12 km. Troposfer memiliki atmosfer yang berada pada ketinggian 12-50 km yang di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer sebagian besar terdiri dari gas ozon. Mesosfer, lapisan atmosfer yang berada pada ketinggian 50-85 km di atas permukaan laut, lapisan pelindung bumi dari benda luar angkasa. Troposfer, lapisan atmosfer yang berada di ketinggian 85-500 km di atas permukaan laut, suhu di atmosfer sangat panas. Eksosfer, lapisan atmosfer yang berada pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut, berbatasan langsung dengan luar angkasa. Medan magnet bumi. Medan magnet bumi terutama berasal dari wilayah yang disebut inti luar bumi, yaitu lapisan besi cair
ladang nikel yang terletak sekitar 2.890 km di bawah permukaan bumi. Medan magnetik berperan untuk melindungi bumi dari angin matahari atau aktivitas matahari yang menghasilkan radiasi. Medan magnet bumi berfungsi untuk sistem navigasi dan memudahkan manusia menentukan arah penerbangan dan pelayaran. Cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu yang relatif sempit dan pada waktu yang singkat. Jenis-jenis cuaca ada cuaca cerah, cuaca panas, cuaca sejuk, cuaca berangin, cuaca berawan, dan cuaca hujan. Iklim, keadaan cuaca rata-rata yang meliputi wilayah yang luas dan dalam waktu yang lama. Iklim adalah suatu pengukuran rata-rata dan variabilitas berdasarkan kuantitas yang relevan dari variabel tertentu, seperti suhu, curah hujan, atau angin selama periode tertentu. Perbedaan cuaca dan iklim. Cakupan wilayah dan pengamatan mengenai cuaca lebih sempit dan terbatas. Sedangkan iklim memiliki cakupan yang luas. Ada beberapa unsur yang memengaruhi keadaan cuaca dan iklim suatu wilayah, yaitu suhu, tekanan udara, angin, kelembapan udara, dan curah hujan. Musim adalah periode dalam setahun yang dibedakan berdasarkan kondisi cuaca dan iklim khusus. Faktor-faktor penyebab terjadinya musim adalah revolusi bumi, pergeseran semu matahari, letak geografis, dan pola angin. Adapun jenis-jenis musim yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Daerah beriklim tropis seperti Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu hujan dan kemarau. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan salah satu jenis bencana alam geologi yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Jenis-jenis gempa bumi atau gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Pergeseran lempeng di sepanjang patahan melepaskan sebuah energi. Sebuah titik yang menjadi pusat gempa disebut hiposentrum. Permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum disebut epicentrum. Pada saat terjadinya pergerakan lempeng, gelombang seismik muncul di hiposentrum, kemudian merambat ke segala arah. Gelombang yang merambat menyebabkan kerusakan saat gempa. Ini adalah tabel kategori gempa berdasarkan magnitudo dan kerusakan yang ditimbulkan.